Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Kartikasari dari kelas 01 Sake 03, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam tentang munakahat atau pernikahan. Yang pertama, pengertian. Pengertian nikah secara bahasa artinya kumpulan, bersetubuh, atau akad. Secara syar'i berarti dihalalkannya seorang laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang, melakukan hubungan seksual, dan lain-lain. Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah, yang artinya melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, akad berarti membuat simpul, perjanjian, atau kesepakatan. Secara syar'i diartikan sebagai ikrar seorang pria untuk menikah atau mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi serta bertujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Selanjutnya, hukum pernikahan atau munakahat. Yang pertama, wajib apabila memiliki nafsu yang mendesak, mampu menikah, dan berpeluang besar jatuh ke dalam zina. Yang kedua, sunnah. Apabila nafsu mendesak, mampu menikah tetapi dapat memelihara diri dari zina. Yang ketiga, mubah. Bila tak ada alasan yang mendesak atau mewajibkan segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah. Yang keempat, makruh. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah tetapi tidak merugikan istrinya. Yang kelima, haram. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah sehingga merugikan istrinya. Yang ketiga, tujuan munakahat atau pernikahan. Yang pertama, tujuan fisiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi yang pertama, tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman. Yang kedua, tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan, minum, pakaian yang memadai, dan lain-lain. Ketiga, tempat suami istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Tujuan yang kedua yaitu tujuan psikologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi pertama, tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya. Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman. Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya. Dan yang terakhir, basis pembentukan identitas, citra, dan konsep diri para anggota keluarga. Tujuan yang ketiga, tujuan sosiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi yang pertama, lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga. Yang kedua, unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar. Tujuan yang keempat yaitu tujuan dakwah, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi yang pertama, menjadi objek wajib dan dakwah pertama bagi sang dai. Yang kedua, menjadi prototipe keluarga muslim ideal bagi masyarakat muslim dan non-muslim. Yang ketiga, setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif kontributif dalam dakwah. Dan yang keempat, memberi antibodi atau imunitas bagi anggota keluarga dari kebatilan dan kemaksiatan. Yang keempat, hikmah munakahat atau pernikahan. Yang pertama, sarana pemenuh kebutuhan biologis terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Quran Surat ayat 72. Rasulullah SAW berkata, nikahlah supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah umatku.
Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang keempat, sarana untuk menyelamatkan manusia dan dekadensasi moral. Rasulullah pernah berkata kepada sekelompok pemuda, "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu kawin, maka kawinlah. Sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu sebagai hijab, pengekang syahwat baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Syau. Yang kelima, rukun dan syarat sah munakahat. Yang pertama, ijab qabul. Islam menjadikan ijab, pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria, dan qabul, pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab, sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Syarat ijab qabul adalah diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir, menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria dan wanita. Yang kedua, adanya mempelai pria. Syarat mempelai pria adalah muslim dan mu'alaf. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9. Bukan mahrum dari calon istri, tidak dipaksa, orangnya jelas, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, adanya mempelai wanita. Syarat mempelai wanita adalah muslimah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Tidak ada halangan syar'i atau tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, dan bukan mahrum dari calon suami. Tidak dipaksa, orangnya jelas, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, adanya wali. Syarat wali adalah muslim laki-laki dan mu'alaf, sehat akal, baligh, merdeka, adil, tidak dipaksa, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, adanya saksi, yaitu 2 orang pria. Syarat saksi adalah muslim laki-laki dan mu'alaf, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dan yang keenam, mahar. Beberapa ketentuan tentang mahar. Yang pertama, mahar adalah pemberian wajib yang tidak dapat digantikan dengan lainnya dari seorang suami kepada istri, baik sebelum, sesudah, maupun pada saat akad nikah. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. Yang kedua, mahar wajib diterimakan kepada istri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada milik mertua. Yang ketiga, mahar yang tidak tunai pada akad nikah wajib dilunasi setelah adanya persetubuhan. Yang keempat, mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang istri memberikan dengan kerelaan. Sekian materi munakahat atau pernikahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.